Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Salam otomotif, salam mekanik. Oke, teman-teman, di sini ada sebuah komponen dari elektronik dan kita bisa melihat dari beberapa bagian. Dan di sini ada sebuah konektor atau penghubung di antara kedua bagian. Oke, seperti ini kedua bagian yang sebelah kiri dan kanan, dimana saat kita fungsikan alat ini terhubung dengan kuat. Oke, ini ada dua konektor, dimana kedua bagian ini ada plat. Oke, ada pin seperti ini. Oke, seperti ini agak besar dan ukurannya sama antara bagian atas dan bagian bawah. Oke, seperti ini. Ini sangat penting sekali untuk dimana alat ini berfungsi dengan maksimal. Dan di sini akan saya memberikan tips yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang bagaimana arus ini bekerja sesuai dengan yang kita inginkan, terutama di motor kita. Oke, di motor yang kita pakai ini supaya arusnya itu berjalan lebih besar dan lebih kuat. Oke, dan di sini kita akan melihat beberapa parts komponen di motor kita. Oke, di sini ada sebuah komponen dari part motor, dimana kita bisa melihat bagian-bagian dari komponen ini. Oke, di sini ada sebuah kumparan. Oke, kumparan seperti ini. Ini kumparan lilitan kawat email sekitaran 0,3 ukurannya. Ini agak kecil. Dan di sini sangat banyak sekali kumparan ini dililitkan pada plastik seperti ini. Ini ada bentuk bulat dan plastik, kemudian dililit sebuah email atau kawat tembaga. Dan di sini ada ada plat seperti ini. Ini ada pir pengembali. Oke, dan di sini juga ada plat yang sangat besar, besi yang sangat besar seperti ini. Dan untuk fungsi dari alat ini adalah seperti ini cara kerjanya. Oke, seperti ini. Oke. Ini saat ditekan itu kembali lagi. Oke, seperti itu. Dan di sini ada beberapa bagian lagi di bawahnya, dimana kita bisa melihat pada bagian sini. Ini ada plat yang sangat besar sekali atau konektor yang sangat besar sekali, ukurannya berbeda pada bagian samping sini. Bagian atas ini ukurannya sekitar 3/4-nya atau separuhnya dari ukuran di sini. Dan di sini mempunyai fungsi itu sendiri, dimana untuk yang lebih kecil ukurannya ini terkonek ke bagian kawatnya sini. Kita bisa lihat ini dililitkan pada kedua ujung dari pin ini. Dililitkan sehingga di sini nanti kita bisa lihat cara kerjanya. Seperti itu. Dan di sini ada sebuah konektor lagi yang ukuran besar, dimana ini terhubung ke bagian sini. Seperti ini. Ini bagian yang pin yang besar tadi ada dua bagian. Bagian kanan dan bagian kiri seperti ini. Ini tidak terhubung. Dan di sini ada konektor. Ada konektor seperti ini. Ini di bawahnya ada pinnya sehingga terjadi penekanan seperti ini. Timbul pegas saat ditekan. Seperti itu. Dan ini adalah parts komponen di motor
yang biasa kita temui pada starter motor. Pada starter motor, saat kita tekan tombol starternya, ini punyanya motor lama, starter motor seperti ini. Starter motor seperti ini. Saat kita tekan, ini bunyi cetik-cetik, seperti ini. Dimana fungsi dari alat ini adalah menghubungkan arus besar, pada dua bagian konektor yang di sebelah sini. Ini dihubungkan secara kuat, ke dalam bagian sini, kedua bagian kanan dan kiri, seperti ini. Dan di sini digerakkan atau dinonaktifkan oleh sebuah kumparan di atasnya sini. Untuk melihat cara kerjanya, kita bisa gunakan sebuah aki. Di sini saya siapkan sebuah aki, dan di sini kita akan coba konekkan atau kita hubungkan di bagian sini, bagian yang ada konektor yang agak kecil ukurannya. Kita akan coba. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan aki dan saya beri kabel seperti ini, dua kabel, jalur positif dan negatif, dan kita akan coba lakukan pengetesan pada alat ini atau bending starter atau relay starter di motor saat kita hubungkan arus listrik pada bagian konek yang di bagian sini, di bagian yang kecil seperti ini. Kita akan coba pasang. Ini untuk akinya, kondisinya arusnya normal atau masih bagus. Kita akan coba reaksi dari pegasnya sini, plat besinya sini. Kita hubungkan seperti ini. Seperti ini, timbul magnet. Saat kita lepas dari konektornya sini, ini langsung kembali ke posisinya lagi atau tidak menekan. Kita coba sekali lagi. Timbul percikan seperti ini. Seperti ini teman. Ini timbul medan magnet dan sangat kuat sekali, dan timbul agak panas, hangat. Kita lepas. Seperti ini. Teman-teman, seperti itu cara kerja dari sebuah relay starter atau bending starter yang kita jumpai pada motor starter atau bagian dari dinamo starter motor kita. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap dinamo motor starter, dimana fungsi ini sangat vital sekali saat kita gunakan untuk mengalirkan arus yang cukup besar pada dinamo starter dan bisa mempengaruhi dari putaran dinamo starternya itu sendiri. Dan di sini untuk beberapa komponen dari dinamo starter, di sini ada bagian-bagian lain dari dinamo starter motor, seperti ini, dinamo starter motor. Dan di dalamnya, untuk di dalam dinamonya ini ada sebuah komponen yang sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja dari dinamo starter motor, yaitu anker starter atau rotor starter seperti ini, dimana fungsinya ini adalah memutar dari porosnya sini lebih kuat dan lebih besar, sehingga dinamo starter motor kita itu bisa menggerakkan atau memutar dari sebuah mesin, dimana untuk kondisi di dalam dinamonya ini juga bisa berpengaruh terhadap komponen ini atau rotor starternya. Kita bisa mengetahui beberapa ciri atau kerusakan dari beberapa masalah di dinamo starter motor. Kita
kita bisa gunakan atau lihat cara kerja dari dinamonya itu sendiri. Saat kita buka di dalam dinamonya, ini terdapat konektor yaitu arang starter. Oke, arang starter seperti ini. Oke, arang starter ini terhubung, dan arang starter ini atau booster starter ini mempunyai dua bagian atas dan bawah seperti ini. Oke, dan untuk konektornya atau cara menghubungannya seperti ini cara kerjanya. Saat kita aliri arus besar langsung dari aki melalui pending starter, ini berputar sangat kuat sekali memutar dinamo starter. Oke, ini. Dan di sini untuk beberapa kendala atau masalah pada rotor atau angker starter ini biasanya terjadi keausan di bagian ramelnya atau penghubung tembaganya. Sini antara bagian ramel dan boxernya ini tidak lurus atau sejajar seperti ini. Ini biasanya terjadi keausan atau cowakan di mana posisi dari arang starter ini tidak menempel dengan cukup banyak atau cuman menempel sedikit seperti ini karena keausan dari ramelnya itu sendiri maupun dari arang starternya. Jadi saat kita gunakan itu starternya lemah putarannya. Ini adalah beberapa sebab dari dinamo starter yang berputarnya kurang kuat. Dan ada juga untuk masalah di dinamo starternya, di rotor starternya ini juga mengalami short atau dimana gulungan kawat pada bagian-bagian di rotornya sini, pada bagian-bagian sini. Oke. Untuk kawat emalnya kita bisa melihat dari kondisi fisik atau warna dari kabel emalnya, dimana saat sudah mulai short atau melemah ini biasanya berwarna sangat hitam sekali atau sangat merah sekali. Ini tanda dari sebuah keausan dari rotor starter itu sudah kurang berfungsi maksimal, artinya putaran dinamo starternya itu melemah. Jadi aki yang masih baru seperti ini, tapi dinamo starternya itu melemah. Ini bisa dikarenakan dari keausan atau kondisi di mana emalnya ini sudah mulai short atau sudah mulai konslet. Seperti ini untuk beberapa kendala di dinamo starter motor. Oke teman-teman. Dan untuk beberapa model atau bentuk fisik dari relay starter. Bentuk fisik dari relay starter ini bermacam-macam, atau di sini saya pernah menjumpai ada dua buah model dari sebuah konektor di dinamo di relay starter atau body starter. Ini ada yang seperti ini koneknya. Seperti ini koneknya, modelnya seperti ini adalah konektornya seperti ini. Dan di sini ada dua kabel, dua pin, dimana ini adalah pin kecil, ini ke switch tombol starter, dan di sini ke jalur dimana antara positif aki kemudian ke dinamo starter, sama seperti dalam komponen yang saya rakit seperti ini. Oke teman-teman, dan di sini saya siapkan dari mekanis dinamo starter. Kita bisa melihat beberapa bagian dari relay starter dan dinamo starter, serta di sini ada tombol starter itu sendiri. Dan di sini ada beberapa jalur. Untuk yang kabel besar ini ke jalur positif, dari relay masuk ke dinamo starternya, dari dinamo starter ke negatif aki gitu. Dan karena di sini ada dua jalur untuk mengaktifkan dari pending starter, untuk yang
kedua kabel ini yang satu ke jalur positif, kemudian satunya lagi masuk ke tombol push button atau saat kita tekan ini aktif, kemudian satunya lagi ke negatif aki, dan saat kita tekan dari tombol starter, di sini di dalam relay starter timbul medan magnet, di mana saat kita tekan ini plat di dalam relay starter saat belum kita tekan ini belum terkonek atau terhubung. Jadi saat kita tekan seperti ini terdapat medan magnet di dalamnya, dan kemudian plat besar atau konektor besar pada jalur banding starter ini terhubung secara langsung seperti ini, sehingga arus dari aki, positif aki ke negatif aki, jalur positif dari relay starter kemudian masuk ke dinamo starter, kemudian dilanjutkan ke negatif aki atau bodi motor, sehingga starter dari motor ini berfungsi seperti yang bisa kita lihat di motor. Saat kita tekan tombol starter, ini tombol starternya, dinamo starternya memutar dan menghidupkan motor kita. Oke, seperti itu cara mudah untuk mengetahui sistem relay, dan penambahan relay ini berfungsi untuk memisahkan antara jalur besar ini, jalur arus yang besar, karena dengan menggunakan jalur arus yang besar seperti ini yang masuk ke dinamo starter supaya lebih awet. Di sini sebuah teknologi atau pemikiran yang luar biasa dari insinyur mekanik. Ini dipisahkan dengan menggunakan medan magnet, sehingga arus yang dialirkan pada tombol starter ini sangat kecil sekali, berbeda dengan yang dialirkan pada bagian jalur dari kabel starter. Dan fungsinya adalah supaya kelistrikan di motor itu berfungsi dengan maksimal dan tentunya lebih awet. Seperti itu teman-teman fungsi dari relay starter atau mekanis dari starter itu sendiri. Dan di sini ada beberapa kendala pada dinamo starter, pada relay starter ataupun pada dinamo starter motor kita. Jika suatu saat, karena di sini untuk kasus di relay starter yang saya pegang ini bermasalah pada saat dilakukan starter, ini timbul bunyi atau terdapat medan magnet bunyi cetek-cetek, tetapi tidak berfungsi atau tidak bisa menghubungkan arus pada jalur kabel besar. Ini bisa terjadi kerusakan atau keausan pada konektornya, dimana bisa kita lihat ini ada bekas keausan dari efek penyaluran arus yang besar. Ini ada bekas percikan pada part tembakannya, sehingga saat ditekan dinamo starternya arus yang dialirkan itu tidak begitu besar atau koneknya itu tidak begitu kuat, platnya ini menempel tidak begitu banyak, sehingga hanya timbul bunyi cetek-cetek, tetapi arus yang dialirkan ke dinamo starter itu tidak bisa atau tidak kuat untuk memutarnya. Jadi di sini kita bisa melihat dengan cara termudah dari sebuah sistem kerja dari relay starter, di mana teman-teman jika menemui kendala pada motor, jika dinamo starternya itu kurang berfungsi maksimal, ini bisa disebabkan dari bagian yang sini yang koneknya sudah aus. Oke, itu semoga bermanfaat tips dari saya tentang mekanis dari sebuah dinamo starter dan beberapa kerusakan dari sistem starter motor, baik itu starternya itu putarannya lemah maupun saat ditekan itu tidak berfungsi dari dinamo starternya atau cuman bunyi cetek-cetek. Teman-teman bisa menganalisa atau
melihat beberapa bagian dari dinamo starternya itu sendiri. Oke, dari akinya juga bisa, dari bending starternya yang sudah mulai aus di dalamnya, dan atau dari dari sini, dari rotor starternya yang sudah mulai melemah atau mengalami keausan. Kita bisa melihat atau mengetahui beberapa bagian yang mengalami kerusakan, dan untuk beberapa kerusakan ini untuk rilis starter kita diwajibkan untuk mengganti yang baru karena di sini sudah mengalami keausan di bagian koneknya yang besar ini. Dan untuk sistem dari starter bagian dalam atau rotor starternya ini biasanya mengalami keausan pada bagian arang starter atau booster starternya. Kita bisa melakukan penggantian atau membongkar dari dinamo starternya itu sendiri. Dan untuk aki yang baik untuk sistem kelistrikan motor, terutama untuk dinamo starter motor, kita bisa melihat atau mengetahui dari beberapa ciri yang termudah. Kita bisa melihat dari saat kita tekan klakson itu lebih nyaring, dan kita ukur pakai afu digital itu sekitaran 12 volt. Oke teman, untuk hal yang termudah kita bisa melihat dari voltase aki di sekitaran 12,4 volt, dan kita akan coba melihat sistem mekanisme dari dinamo starter saat kita pasang dari dinamo starternya ini. Kita akan coba lakukan atau mengaktifkan dari starternya. Kita pasang dulu. Oke, sudah aktif. Kita akan coba tekan dari dinamo starternya. Oke, kita coba tekan, tahan sekitar 3 detik. Oke teman-teman, kita bisa melihat dari voltase saat dilakukan atau mengaktifkan starter, di mana voltase aki itu di atas 11 volt. Ini mungkin informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, di mana untuk keadaan aki ini masih keadaan kondisi baik atau arus yang disimpan begitu besar. Kita bisa melihat atau mengetahui mengukur dari voltase sebuah aki, di mana saat kita tekan tombol starternya, voltase yang dihasilkan saat dilakukan discharger atau mengaktifkan langsung dinamo starter itu voltasenya di atas 11 volt. Ini kondisi aki masih bagus, dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk supaya aki ini lebih maksimal. Kita gunakan cas yang sudah ada di video saya. Oke, semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya tentang mekanisme dari sebuah dinamo starter. Ini cara kerja dari sebuah dinamo starter, di mana untuk beberapa hal yang perlu kita lakukan tentang supaya berfungsi dengan maksimal. Ini ada beberapa bagian. Kita bisa mengecek bagian dari aki. Oke, di 12,4 volt untuk relay starternya. Ini bisa melihat dari beberapa kendala atau kerusakan pada dinamo relay starternya itu sendiri. Oke, pada beberapa konektor di dalam relaynya itu sendiri, karena untuk di bagian sini yang ke kumparan lilitan ini jarang sekali terjadi kerusakan. Yang sering terjadi adalah bagian konektornya. Di sini kita bisa melakukan pengecekan atau melihat kondisi di mana saat kita tekan tombol starter cuman bunyi cetek-cetek tetapi tidak connect. Ini biasanya yang bermasalah. Dan untuk bagian dalam dinamonya sendiri kita bisa lihat dari beberapa bagian dari arang starter, kemudian rotor starter ini biasanya melemah, dan di sini keausan dari arang starternya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke, semoga menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Di sini saya sering belajar bersama tentang masalah arus besar pada motor. Oke, kita bisa melakukan pengecekan dan perbaikan dengan sangat mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.